Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihil mutakatsirah wa ayatihil mutawatirah wa ala minnatihil ghamirah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nur wa ala kulli nur bi barakati sahibin nur wa ala alihi wa ashabihin nur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa nafa'ana bihi fid dharain amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. 'Allamahu shadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la al ayah. Wa qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa fi riwayatin ukhra bainama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil hijri muttaji'an baina rajulain id atahu Jibril wa ma'ahuma malakun akhar hatta ja'u bihi zamzama ila akhiril qissah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim khafu alaihim law taraku dzurriyyatan dhi'afa al-ayah. Fadilatul kiram wal muhtaram ma'asyiral habaib wa bi jami'is syarifah. Wa fadilatul kiram wal muhtaram ma'asyiral asatid wa asatidah. Para habaib dan syarifah juriyat Rasulullah, para ustadz dan ustadzah, para guru-guru agama, tokoh-tokoh agama, pemuka-pemuka agama, kita doakan beliau-beliau semoga diberikan oleh Allah sehat wal afiat, diberikan oleh Allah panjang umur, karena beliau adalah penyambung lidah daripada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mewakili Bapak Lurah Kelurahan Sungai Merdeka dan seluruh jajaran beliau, para aparat pemerintah baik sivil maupun militer, para hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita berada di 3 Sya'ban. Inggih 3 hari sudah berlalu bulan Rajab. Tetapi peristiwa Isra Mi'raj itu kapan saja boleh kita peringati, sekalipun di luar bulan Rajab. Karena peristiwa Isra Mi'raj itu berkaitan dengan Nabi kita. Karena Nabi kita adalah menjadi tolak ukur kehidupan kita. Dan Rasulullah itu adalah penentu diterimanya iman kita.
Bahkan lebih jauh lagi Rasulullah adalah penentu buat kita. Apakah kita nanti di hari akhir dapat karunia nikmat ataukah kita mendapatkan siksa dan azab dari Allah. Itu adalah Nabi kita yang menentukan ini. Oleh karena itulah perlu kita membangun generasi muda Islami sebagaimana topik dan yang dipampangkan di baliho malam hari ini. Ulun teringat ketika Nabi Mi'raj naik ke atas langit ketemu dengan Nabiullah Ibrahim di langit yang ketujuh. Ketika Nabiullah Ibrahim melihat ke kanan, beliau senyum karena dilihatkan penghuni surga yang mendapatkan karunia nikmat. Tapi ketika beliau berpaling ke sebelah kiri, beliau menangis sedih karena melihat gambaran hamba Allah yang disiksa dengan azab. Karena itu ketika beliau naik melewati daripada batas langit yang ketujuh, melewati rab-rab, melewati hijab, tetapi kenapa beliau terlihat dengan seorang pemuda ada di atas itu melebihi Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika itulah Nabi bertanya, man hadza ya Jibril? Ini siapa yang Jibril? Pemuda yang terlihat duduk di atas melebihi daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Disinilah Jibril menjelaskan mislu ummatika. Ini adalah salah contoh umatmu. Apa? Sekalipun dia muda umurnya, usianya tidak begitu tua, diperlihatkan kepadamu, tapi diberikan oleh Allah karunia apa? Lisanuhu rabbun bizikrillah. Lisannya ketika hidupnya basah dengan zikir kepada Allah. Yang kedua, wa qalbuhu, hatinya apa? Wa qalbuhu bil mu'allaqun bil masajid. Hati si pemuda ini samping lisannya berzikir kepada Allah, yang kedua hatinya selalu terpaut dengan tempat ibadah. Nah, oleh karena itu bersyukurlah kita. Ulun ingat, ulun ini lagi muda, lagi kanak-kanak. Kira-kira nakalnya kada ketulungan. Inggih. Ulun tadi sempat cerita beliau di samping ulun ini tahun 1966 beliau bersama abah ulun yang mungkin ulun waktu itu masih kada kaya ini begitu aja Bu Aida. Inggih. Artinya sama ketujuh menjatuhi hampalam julak. Inggih. Senang menjatuhi kuini orang gitu aja Bu. Ndak, ulun ingat ini Bu, ulun kada mengisahkan pian, mon ulun pian sambati, pian hamuk, pian marah. Ini diri ulun ini yang ulun sadari ini zaman itu. Tapi ulun bandingkan Bu dengan anak-anak saat ini, dibanding ulun zaman dahulu jauh lebih baik anak-anak pian zaman wahini. Nggih, ulun kada memuji nang sebenarnya. Inggih, amunnya ada sama nakalnya wan ulun tuh berarti kok kurang lebih wan ulun itu. Karena anak sekarang Bu munculnya maulid habsi, munculnya sumtud durar. Anak-anak kita yang halus model ini sudah dikenalkan mereka dengan syair-syair, dikenalkan yang mereka baca supaya menghubungkan hati mereka kepada Rasulullah yang beliau adalah menjadi faktor penentu Allah memutarkan karakter manusia, merubah karakter manusia yang tadinya zalim menjadi beriman, yang tadinya kada kenal Tuhan menjadi kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, yang ketika hidupnya tidak mengenal orang solih kemudian mereka dikenalkan dengan orang solih yang menghantarkan mereka kepada Rasulullah. Dengan barakah Rasulullah lah Bu, ulun baca semua manaqib orang solih Bu, semua barakah Rasulullah sehingga beliau diberikan karunia oleh Allah hatinya
diberikan oleh Allah karunia imannya, diberikan oleh Allah karunia yakinnya. Belum melihat semua, baik itu Sayyid Ali Zainal Abidin, itu anak daripada Sayyidina Husain, baik anak sidin yang bernama Sayyid Muhammad Bagir, baik anak sidin yang bernama Sayyid Ja'far Shodiq, baik yang namanya Sayyid Ali Al-Uraidi, baik namanya Sayyid Muhammad An-Naqib, baik namanya Sayyid Isa An-Naqib, baik Sayyid Ahmad bin Isa Al-Muhajir ilallah, Faqih Muqaddam Muhammad Ali Ba'alawi, Faqih Muqaddam Sani Habib Umar bin Abdurrahman As-Saggam, ke bawah buai, seterusnya dari itu semua barakah Rasulullah. Begitulah orang menitipkan apa bu. Inilah ulun pikir, kalau kita generasi saat ini pingin baik, bila kita mengharapkan generasi kita saat ini pingin mereka dibangun dengan menjadi generasi muda yang islami, tidak ada pilihan lain buat kita bu, kecuali mengenalkan mereka kepada Rasulullah. Bu, anak-anak nakal sederum Banyu Tawar kada mempan bu. Banyu Tawar kada mempan artinya mukul banget itu. Inggih nakal bujur itu. Kalau sudah kada mempan Banyu Tawar itu, doa-doa kada mempan. Lihat, ulun pingin kita bawa bu, ibu coba kita arahkan ingatan kita ke sebuah negeri yang bernama Hadraul Maut, yang di dalamnya ada kota Siwun, di dalamnya ada kota Tarim, di dalamnya ada kota Zabid, di dalamnya ada kota Khuraizah, di dalamnya ada kota Inat. Ulun menyambati karena ulun pernah menjajak situ, jadi inggih tak ingat-ingat juga ulun. Kenapa di sana Bapak Ibu? Kita lihat Bapak Ibu, nih syair-syair yang kita baca itu buatan dari sana. Kenapa? Supaya menghubungkan kita dengan Rasulullah. Makanya ulun ketujuh benar kalau sudah baca ya Nabilal Hadil Adnani ya Siranuril Akwani. Ya Nabi Al-Hadi, Nabi kita itu adalah orang yang menjadi penyebab orang itu dapat hidayah. Ulun tadi ceritakan di Luar Bakung, ada seorang perempuan Belanda yang hafal Quran 30 juz, kemudian hafal Jalalain, mengerti tentang usul tafsir, tetapi pada ujungnya kada muslim. Lalu ditanya oleh Habib Gurais, pian muslim kada? Inggih, ujarnya, aku hafal Quran 30 juz, aku hafal Jalalain di luar kepala, aku mengerti tentang usul tafsir, tapi aku belum dapat hidayah. Kan bu, bisanya tuh ulun di juga kada habis pikir bu, orang bisa hafal Quran tapi kada dapat hidayah. Inggih, amun orang kita sini hafal Quran 30 juz, ulun yakin munnya bini-bini muslimah, amunnya laki-laki muslim, yakin sudah. Tapi ketika kita keluar, kita melihat keluar bu, banyaknya orang Israel yang hafal Quran, tapi bu tidak dapat hidayah. Ulun baca terbawa ada beberapa tamatan University Cambridge Kanada hafal Quran bu, tapi tidak dapat hidayah. Ada kita ini sudah alhamdulillah dapat hidayah, sekalipun hidayah itu warisan. Ya kalau inggih warisan, tapi syukur juga itu hidayah itu warisan. Jangan laki-laki alhamdulillah aku dapat bini hidayah. Lainnya lang itu bu, dapat hidayah, dapat petunjuk yang masuk di dalam lubuk hati nurani kita. Karena itulah ngarannya warisan itu, lalu jadi Islamnya itu KTP. Ya bu, alhamdulillah KTP-nya barang masuk surga, orangnya kada tentu. Tapi kita berharap Bapak Ibu KTP kita itu akan membentuk kita, sekalipun itu yang tadi ya Nabinal Adil Adnani
ya sirranuril akwani. Kalau kita dapat sir, dapat asrar ya Allah, asrar mana? Asrar min Rasulillah bu. Oleh karena itulah dilajari orang-orang sana. Makanya dilihat di kota Sibam, kalau pian pergi ke Hadramaut, antara Siwun menuju Huraizah, di tengah-tengah itu ada namanya kota Sibam. Tinggi kota Sibam. Di kota Sibam itu busa kampungan, orangnya minas solihin, orang solih semua, busa kampungan. Ada kita ini bisa kebalikannya. Dia dulu melihat, melihat apa faktor penyebabnya. Nah, jadi sekampungan bisa solih itu apa penyebabnya bu? Anak si Abdul Qadir Jalani 48 ke semua 48-nya minas solihin. Apa penyebabnya bu? Anaknya Pakhi Muqaddam Sani Habib Umar bin Abdurrahman As-Saggab 13 orang, semuanya dia jadikan oleh Allah wali kutub. Apa penyebabnya bu? Anaknya Mufti Haji Muhammad As'ad, cucunya Datu Kalampayan 12 orang, ke-12-nya dijadikan oleh Allah minas solihin. Anak Datu Kalampayan 35 nang tercatat, nang kada tercatat jumlahnya 104 bu. Banyak anak Datu Kalampayan 104 bu, lawan nang kada tercatat, nang tercatat 35. Kenapa jadi Datu Kalampayan anaknya banyak? Bini sidin banyak. Itu benar ya. Amun pian anak banyak anak, di banyak indungnya. Ujar bini tuha, awas ikam kena. Pila nambahi. Tapi ada ibu lahir dari satu rahim 23 orang. Pemecah rekor. Ulun yakin orang Sungai Merdeka mana ada. Inggih, paling ada 14. Enggak, mama ulun 14. Itu kan ada lagi lebih. Tapi ada pemecah rekor di Samarinda. Satu rahim keluar 23 bu. Ayo 23. Satu rahim 23. Itu 23 itu asal tagatuk laki aja betianan gitu. Enggak, nang ulun luar biasa karunia bu. Dari 23 itu yang memberi namanya semua Guru Zaini bin Abdul Ghani. Nang mentasmiahkan pun sidin bapak ibu. Luar biasa. Yang pertama bini-bini jadi dokter. Dan itu sempat merawat Guru Zaini bin Abdul Ghani ketika sakit. Di akhir kehidupan beliau. Jadi salut juga ulun bu. Artinya nah ini bu, membentuk generasi ini kada gampang boy. Itu benar romadahkan. Menyambatnya nyaman. Ya kah? Ini pian bisi anak berapa bu? 4. Itu pun 4 program KB. Nang dahulu program KB wah ini 2 aja kalau. Nggih 2. Bisi anak 2 sikong tangkap polisi, sikong gugur ke sungai. Susah kan bu? Enggak gampang bu. 2 aja kita susah bu. Lihat, ulun saya lihat lagi. Ulun anak melihat nih nang kaitan dengan membangun generasi muda Islami ini lah bu. Kayak apa caranya? Kita lihat orang dahulu. Habib Umar bin Abdullah As-Satiri, pendiri pondok pesantren pertama di Tarim, bisi murid 5.000 bu. Ke-5.000-nya menjadi aulia, ke-5.000-nya. Ada resep apa? Makanya dulu kita berdua gini ngali. Inggih, apalagi 12. Inggih, ada anak membunuh kuitan. Inggih, ada ya kalau? Inggih, ada juga yang nampar kuitan. Jurang luput ikan nampar kuitan. Apanya luput? Yang minta kipai kopiah aja. Banget. Itu namanya, ya itu tadi sulitnya. Julun membentuk generasi muda Islami, kada semudah itu. Tapi kalau kena resepnya, kenapa bisa 5.000 jadi aulia? Nang bisa anak Datuk Kalampayan bu 104 semua minas solihin bu. Anak sidin dari bini sidin yang bernama Tuan Bidur atau Baiduri, Qadi Haji Abu Su'ud, Qadi Haji Abu Naim, Saidah, kemudian yang satunya Sihabuddin, semua minas solihin.
jadi aulia. Resep apa Bu Datuk Kalampayan? Hanya ini seorang ayah mendidik anak. Ya kalau Bu, dulu kita melihat menelusuri dulu Bu, dari mana selusuran kita ini yang tadi dilihatkan oleh Allah di atas daripada langit yang ketujuh, dilihatkan seorang pemuda yang ada di atasnya. Itu menunjukkan bahwa pemuda yang generasi Islami. Amun kada kayak gitu, kenapa Bu martabatnya, susunannya ditaruh oleh Allah lebih tinggi daripada Nabi Ibrahim alaihissalam? Ayo. Jadi mungkin saja Bu, ada hamba Allah yang diberikan oleh Allah karunia melebihi Nabi dan Rasul. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita melihat menelusuri ini apa? Lihat, Datuk Kalampayan dapat ilmu, diajari oleh Sayyid Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Di mana Bu? Di Madinah. Datuk Kalampayan itu Bu 30-an tahun mengaji, belajar, menuntut agama, dikirim oleh kerajaan Banjar itu di Mekah. Rupanya Sidin sudah 30 tahun di Mekah ini pingin menambah ilmu, maunya ke Mesir. Pergilah beliau bersama Ahmad Palembang, karena Sidin berdua itu di Mekah. Begitu beliau hendak menuju Mesir, sampailah ke Madinah, ziarah dulu di makam Rasulullah. Di situ ternyata beliau ketemu dengan Syekh Sulaiman Kurdi yang datang dari Mesir. Yang Sulaiman Kurdi dari Mesir membawa 2 mahasiswa. Mahasiswa Sidin ialah Abdul Wahab Bugis dan yang satunya Ahmad Masri yang dari Jakarta. Itu dari Mesir Bu. Ketemulah yang 2 dari Makkah, Datuk Kalampayan dengan Ahmad Palembang, yang itu dibawa oleh Sulaiman Kurdi. Ketika ada pengajian ikutlah beliau. Disitulah ceritanya, ikut pengajian itu ada beberapa pertanyaan oleh Syekh Sulaiman Kurdi. Begitu ternyata pian dalam pertanyaannya, nang menjawab itu paling belakang beliau dengan catatan-catatan, diserahkan ini kemana-kemana sampai Sulaiman Kurdi. Ketika dibaca oleh Sulaiman Kurdi, ini siapa yang menjawab? Tuh dari belakang sana. Siapa? Muhammad Arasan. Orang mana? Orang Indonesia. Dari mana Indonesia? Banjar. Makanya Syekh Sulaiman Kurdi lah yang memberikan gelar Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Hinggi. Itu aja. Kalau orang sini, bolehkah Bapam Al-Banjari? Boleh ya, nang pian Banjar. Kalian masalah. Ya kan? Pian orang Banjar. Jadi Al-Banjari, kalau apa juga. Karena menghendak Bapam Al-Mardekai, kadang nyaman juga didengar. Sungai Merdeka. Al-Banjari Banjar. Itu mulai situ. Apa ujar saya Sulaiman Kurdi? Pian kalau usah ke Mesir. Cukup sini. Artinya ilmu pian itu melebihi sudah nang ada sini Mesir. Karena itu beliau sini. Pian sini aja. Akhirnya nang Ba-4 itu Bu ai sepakat belajarlah dengan Sayyid Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Biar kita tahu aja kisahnya. Apa Bu yang diajari oleh Seseman Al-Madani ini? Apa? Dilajari kayak apa menghubungkan hati kepada Rasulullah, ingatan kepada Rasulullah, musyahadah kepada Rasulullah. Ini yang diajari beliau. Sudah beliau apa? Diamalkan beliau. Dapatlah karunia Allah. Apa Bu? Ternyata orang yang selalu lawan Rasulullah ditemukan dengan Rasulullah. Awal ditemukan lewat mimpi Bu. Yang berikutnya karena asiknya. Asik apa Bu? Ada kalau asair. Asik asikil anwar. Asik dengan siapa Bu? Asik dengan sahibil anwar. Asik lawan Rasulullah. Ternyata
orang nang lawan Rasulullah ini Bu menjadi penentu sekalinya. Ketika orang itu banyak terhubung dengan Rasulullah, disitulah Allah memberikan hidayah dan taufiknya. Lihat Ibu, ulun sudah baca manakib, ujar Guru Zaini, boleh buka dadanya orang soleh, hayyan kana au mayitan, nang hidupkah atau nang sudah meninggal dunia. Lihat, wa mala'a quluba awliyaihi bimahabbatihi wa tussa arwahuhum bisuhudi azamatihi. Buka dada beliau, isinya apa? Semua koneksi terhubung dengan Rasulullah. Semakin banyak terhubung dengan Rasulullah, semakin banyak pula karunia Allah. Makanya lihat, ulun menjadi apa ngarannya, menjadi pelajaran Bu. Ketika Guru Zaini bin Abdul Ghani dididik oleh Datu Kalampayan, dengan musahadahnya, dengan ingatannya, apa yang terjadi Ibu? Ujar Guru Zaini, buka manakib Sidin, aku di mana aku musahadah ada Rasulullah, di mana ingatanku ada Rasulullah, di situ ada Rasulullah. Luar biasa Bu. Dan Rasulullah yaqadzatan dengan Guru Zaini bin Abdul Ghani. Oleh karena itulah Habib Salim bin Abdullah bin Umar As-Satiri mimpi disuruh datang ke sekumpul menemui Guru Zaini. Tahun 1995 Sidin datang ke situ. Kenapa? Ternyata ketika ketemu Guru Zaini di rumah Guru Zaini, beliau ditemukan dengan Rasulullah yaqadzatan. Ketemu dengan Rasulullah, senangnya Habib Salim itu karena disuruh. Yang kedua, setahun berikutnya Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Saggab mimpi pula Bu, disuruh datang ke sekumpul menemui Guru Zaini. Pertama kali mimpi pertama ujar Sidin, aku disuruh menemui Guru Zaini sekadar mendapatkan barokah. Berapa banyaknya orang di Hadramaut yang aulia Allah, yang wali kutub, di mana? Di Starim banyak, di Huraizah banyak, di Siwun banyak, di Zabid banyak, di mana lagi? Di Ainat banyak. Kenapa aku harus datang ke Matapura? Tuh, pertama Bu. Yang kedua malah mimpi pulang Bu, dengan mimpi yang sama. Nah, ya Sidin nih masih kurang yakin Bu, mimpi pula malam ketiga. Nah, 3 kali ini Sidin kada salah, pokoknya bismillah berangkatlah Sidin yang tidak pernah keluar dari Hadramaut kecuali kali pertama 1996 Sidin. Kemana? Kada tahu Jakarta Sidin, kada tahu Banjarmasin, kada tahu Matapura, dan kada tahu lawan Guru Zaini. Tapi karena mimpi yakin Sidin 3 kali. Lain mimpi pian, lain mimpi kita. Ini mimpi orang soleh. Ada mimpi kita tuh mimpi mahayal. Makanya pemuda wah ini mau hendak mahayal sugih gampangnya. Minum pil koplo, sudah rasa sugihnya lah sudah. Jangan habis pil koplo kada boleh. Lem kastol dimakannya. Disapnya hendak menghayal. Sini ini kada menghayal. Dah. Apa Bu? Pergilah Bu. Itulah disambut oleh Guru Zaini bin Abdul Ghani. Tadinya hendak 3 hari aja pian, ternyata 12 hari. Dan ulun ada di sana. Ulun sempat, karena ulun sempat tinggal di sana, alhamdulillah ulun menemui itu Sidin datang. Ditemukan lawan Rasulullah Bu, yaqadzatan. Jar Sidin, ini rupanya aku disuruh untuk datang ke Guru Zaini bin Abdul Ghani. Jadi guru kita Guru Zaini bin Abdul Ghani Bu, Masya Allah, luar biasa diberikan oleh Allah karunia. Apa Bu? Seperti itu Habib Ali bin Ja'far Idrus Batu Pahat, Buya Maliki disuruh datang ke sana tahun 2001. Begitu datang ke sana, ujar Buya Maliki, ya Habib Ali madha hadaitani, apa yang kamu hendak pian berikan hadiah wan ulun? Ternyata ditemukan lawan Rasulullah Bu di rumah. Itulah ulun sempat ketemu Sidin hanya 20 menit, minta doakan. Nang hanya ini ulun dapat pulang mendengar bahwa ada seorang Habib ngarannya Habib Husain Al-Mahdali, di mana? Di Sopeng. Tulak ulun ke Sopeng Bu.
Nang hanya ini belum sebulan tulak sana ulun Makassar Sopeng, naik Sopeng kira-kira 6 jam pakai mobil. Ulun pingin ketemu beliau umur 98 tahun. Nggih, ketemu alhamdulillah. Sidin tunggui pertama kali alhamdulillah senang ulun berdapat sidin. Cuma kalau ke sana pian hendak tulak di Sopeng parak dengan Masjid Raya Sopeng, pian bawa orang yang bisa bahasa Bugis. Karena sidin berdiam di sana. Sidin orang Arab tapi karena tinggal di sana beliaunya 75% bahasa Bugis, 25% bahasa Indonesia bercampur Arab. Ulun dua membawa gaid Bugis, gaid Bugis. Jadi mun ulun kada paham takon ulun. Nggih, mun ulun tahunnya paling dek nawa sengi wa saugi. Paling itu, nah lainnya kalau bisa lagi sudah. Oleh karena itu biar ulul biasa apa yang diberikan oleh Allah karunia kepada sidin bu. Ketika bersalaman situ melajari apa assalamualaikum ya Rasulullah inni usopi hukum. Sekalipun ulun dengar bahwa itu hadis man jalasa aliman paka annama jalasani wa man sopaha aliman paka annama sopahani. Orang duduk lawan alim, orang duduk sama orang alim ujar Nabi sama duduk lawan aku. Siapa yang bersalaman dengan orang alim ujar Nabi sama bersalaman lawan aku. Amun nang kada alim bang bu. Amun bersalaman lawan nang buntat haliling pang bu. Ternyata sidin melajari dengan siapapun dapat ilmu sama dengan guru Zaini melajari kita zaman 93 dan sampai 97. Jadi kalau bersalaman orang assalamualaikum ya Rasulullah ini usopi hukum. Kalau bahasa kitanya salam Rasulullah ya Rasulullah ulun selalu nabah salaman lawan pian. Kenapa? Itu adalah melajari koneknya hati kita dengan Rasulullah. Ada kita ini kadang-kadang dapat ilmunya itu salamannya salaman corona apa? Gitu susah. Kalau sempat baca-baca assalamualaikum ya Rasulullah ya Allah. Jadi bu ada bu. Jadi ilmu itulah julun. Kenapa? Nih lihat kita. Guru Zaini bin Abdul Ghani. Pian kenal Kiai Mangli. Kiai Mangli itu ulama minas solihin aulia di Magelang. Nang sidin buka majelis itu di atas gunung sidin tanpa mic. Tapi ujung sana ujung sini mendengar suara sidin. Aroma Kiai Mangli. Kita pikirkan. Ulun anak ini kada mendengar. Hanya ulun ke belakang kan mic pian ujung sana kada mendengar. Ada Kiai Mangli subhanallah mendengar. Itu pun beliau datang membawa anak beliau ke Guru Zaini dititip selama 2 tahun. Ayo bu. Untuk apa? Membentuk generasi muda Islami. Kemana nitipnya? Ke orang soli. Oleh karena itu bu teori kita banyak salah. Nggih banyak salah. Ulun merakui banyak salah. Ulun seorang banyak salah. Tapi setelah mendengar riwayat cerita siapa bu Habib Salim nang ulun sirikan datang lawan Guru Zaini ayahnya Habib Umar Habib Salim bin Habib Abdullah bin Umar apa ketika kecil beliau bawa ke Sohibil Inat. Siapa Sohibil Inat? Min auliya illah wali kutub bu sudah meninggal. Ada ngarannya kampung sana Inat ngarannya. Kalau pian hendak ziarah ke Nabi Lahud mesti melewati ngarannya Kampung Inat itu. Singgah di situ. Ada makam Habib Salim bin Abu Bakar Sahibul Inat. Habib Abu Bakar bin Salim Sahibul Inat. Apa bu? Sidin bawa Habib Salim ke makam situ. Setelah memberi salam apa aja sidin? Ya Sahibul Inat Abu Bakar bin Salim. Ini anakku ini nah aku titip lawan pian. Mudahan dengan barokah asrar Rasulullah nang ada lawan pian ini anak ulun ini diberikan oleh Allah hidayah, diberikan oleh Allah titipan mudahan menjadi orang minas solihin. Hebatnya bu. Padahal sidin sudah orang solih bu. Dibawa ke sana. Ada kita ini salah praktek. Anak dibawa kemana bu? Ke mall. Anak kita dibawa kemana bu? Aduh, pantai Pemedas. Dibawa kemana bu? Pantai Tanjung Harapan. Inggih, pantai Tanjung nang kada memberikan harapan. Kita melihat teori kita salah.
Oleh karena itu Bapak Ibu punya anak kecil yang apa bawa kemana Bu? Kepada orang soli untuk membangun generasi muda Islami ke orang soli. Amun susah ya. Amun dibawa ke guru kuntau. Ya itu pun sudah. Lihat teorinya. Nah ini Kipi emang bawa anak ke guru Zaini, titip 2 tahun. Ya guru Zaini, aku titip anakku kepadamu 2 tahun. Kalau usah dilajari, kan Bu? Kalau usah dilajari, apa suruhnya aja mulah kopi, mulah teh, basuh piring, basuh gelas, busa sapu, kan coba itu aja Bu. Ujar kayak mangli, titip. Hendak bulik, guru Zaini, ini aku titipin biayanya untuk 2 tahun. Titipi biaya boy. Untuk makan minumnya 2 tahun dititipkan guru Zaini bin Abdul Ghani. Sekarang lihat Kemanglinya sudah wafat meninggal dunia. Nang mengganti nang dititip dan guru Zaini. Tapi hari pertama apa ajarnya? Guru Zaini mencari Muhammad. Ada sembunyian Bu, bersembunyi di belakang pauduan. Lalu keluarnya ujar bang, abah guru ini kasap. Masa ulun belakang bersembunyi di belakang pauduan jangan ada melihat. Bah jagur ini 1-0 aku nih kalah. Udah, tata makan Bu, makanan. Setelah makan dulu samping. Apa jadi? Ahmad. Kamu ini punya tahi lalat 11 biji. Di bawah tekukurmu ada. Di bawah pipi buritmu ada. Dihitung Bu, diletakkan sini persis 11. Apa jawaban anak Mangli? Nah, ini baru memang abah ini kasap. Ujar guru 1-1. Ayo. Ini guru Zaini Bu yang membina ini selama 2 tahun. Wayah ini lihat Bu, pian tulak ke mana ngarannya, ke Magelang. Hadiri pengajian yang bekasnya Kemangli. Sekarang yang mengajarkan itu adalah anak beliau yang dititip dengan guru Zaini bin Abdul Ghani. Iya kah? Bila salah titip, Allah, apalagi dunia putar saat ini. Bila salah titip, apa ya? Kadang ngerti ulun dah. Bila salah titip pian susah. Kalau usah titip dimasukkan ke pondok pesantren aja gin. Salah pondok pesantrennya sekalinya bulik medahkan mamanya. Kalau cocok pian itu bid'ah pian itu. Abah pian itu bid'ah itu. Kalau kayak gitu. Nah, ujar abahnya Muhammad di kami gue ada aku. Kenapa? Salah titip Bu. Begitu dia masukkan ke Ummul Qura. Nggih, masuk Ummul Qura. Di mana Ummul Qura Bu? Di Mekah, antara Mekah dan Jeddah yang menuju ke Arafah, ada di situ Ummul Qura. Begitu bulik boy. Bah ngalihai ulun bakisah dalah. Kenapa? Ada cocok lawan kita. Semua dipadahkannya punya kita ini salah, dipadahkannya keliru, padahkannya bid'ah. Padahal ini kada sadar bid'ah itu nang kada pernah dikerjakan oleh Nabi. Bujur. Pian itu nang laki-laki berselawar. Pernah kan ceritanya Nabi berselawar? Mana ada berselawar Nabi? Selawar panjang. Kada ada. Berarti bid'ah. Zaman Nabi kada ada sepeda motor. Kenapa pian bersepeda motor? Bid'ah. Ya kah? Nah. Banyak kali lagi. Nah, apa lagi ya? Nang bid'ah, nang kada pernah diano Nabi, dikerjakan Nabi bid'ah, salah semua. Nah, tapi karena itulah orang soleh mengatakan bid'ah itu ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah. Ya kalau artinya nang bid'ah itu nang baik ada, nang kada bagus ada. Amun nang bid'ah salah itu pian ada orang sembahyang subuh 2 rakaat. Inya datang melajari, usah 2 rakaat, 1 rakaat aja gin cukup dia sembahyang subuh tuh. Nang itu nang bid'ah dolalah. Ya Bu, enggih. Ada lagi Bu apanya? Orang semua seumuran Bu
baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mulai dari nenek kita sudah kayak gitu. Ada pulang guru hanyar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anni rasulullah. Ada juga. Di mana ada? Ada di wadah kita. Muncul lagi itu. Ulun ini kenapa jadi tahu, Bu? Ulun ini kan orang yang berputar-putar, Bu. Karena ulun ini, Bu, laki-laki panggilan. Tapi beda, Bu, dengan bini-bini panggilan. Beda. Tadi orang sana ketawanya madakan, hanya ulun dapat dia. Kenapa laki-laki panggilan? Habis ulun liki ke sana ke sini. Jadi kan panggilan ngarannya. Sampai malam ini Pak Haji Sumadi ini berpuluh-puluh kali menelpon ulun. Inggi supaya kawam isi malam ini. Ulun ini kan sudah berputar-putar kemana-mana nih. Inggi tadi aja malam tadi di Balikpapan, tadi di Luar Bakung. Nah hari ini malam ini di sini. Inggi habis ini baru ulun bulik. Tapi biasanya ulun kemana-mana tuh ada live streaming, boy. Inggi jadi ditonton di mana-mana. Kalau kami malam Jumat tuh live streaming ditonton di Hong Kong, ditonton di Jepang, ditonton di Tanjung apa ngarannya nih? Tanjung Pinang, ditonton di Jogja, ditonton di Bogor. Di mana-mana. Inggih, sampai di rumah pun bini ulun memonitor. Supaya ulun ini ceramah di mana, ceramahnya apa? Melihat pian. Jadi kalau anak macam-macam kata kawa. Amun malam ini secara ulun nak bepandir apa? Karena ulun lihat ada stripe streamingnya. Artinya tapi kalau kayak gitu Bang, mendengari mana nang kawa diamalkan. Makanya ulun lihat ketika itu pian bini ulun WA. Kenapa WA? Ketika ulun berceramah di Balikpapan bahwa tuh lihat bininya Habib Segap bin Mahdi bin Abu Bakar yang dulu pernah di Samarinda zaman banjir kap menjadi penasehatnya Yosotomo zaman kayu. Bulik sidin ke sana membangun pondok pesantren di Parung Bogor sampai wah ini meninggal sidinnya. Nggih, diteruskan ini dikelola oleh bini sidin nang Singapura beserta anak sidin nang alumni Hadramaut. Apa ujar sidin bu komentarnya? Oh ini ada di medsos. Aku diajari oleh suamiku. Apanya diajari suamiku? Melihat aku ini suami jangan sebatas suami saja. Apanya melihati? Lihati diriku ini ada asrar min asrari Rasulillah. Ruhku dijadikan Tuhan hakikatnya dari Nur Rasulullah. Jasadku hakikatnya dijadikan Allah dari Nur Rasulullah. Ujar Habib Segap itu dilihati nang itu. Rupanya diamalkan oleh bini sidin nang Singapura. Ujar komentar bini sidin, aku ilmu kadada, amal kadada. Tapi dengan aku mengamalkan itu ternyata aku mimpi ditemui oleh Rasulullah. Mimpi ditemui oleh Rasulullah. Ini kawa buai dipraktekkan oleh pian-pian ni. Hinggi bini aja lah mempraktekkan, laki Pak. Kebalikannya dengan mafhum mukhalafah kita melihat bini juga sebaliknya. Karena hakikat ruh bini dari Nur Rasulullah, hakikat jasad bini pun diberikan Allah dari Nur Rasulullah. Nang itu dilihati. Cuma jar laki kayak apa aku nak melihat Nur Rasulullah, melihat bini memberi muar. Nang bini pulang kayak itu juga. Melihat laki kada suah memberi duit. Beri laki. Nah, ngalihai. Kalau sudah melihat memberi muar itu susah ibu dah. Kalau terlihat asrar min asrar Rasulullah lagi. Tapi mudahan mulai malam hari ini kada lagi kayak itu boy. Kenapa? Karena kita dapat ilmu bu. Ternyata bu jasidin aku ilmu sudah kada ada, amal sudah kada ada. Tapi dengan itu diamalkan sehingga Rasulullah datang menemui dalam mimpinya. Bila orang mimpi Rasulullah, bila anak-anak sudah mulai bermimpi Rasulullah, makanya julun orang nang di kota Sibam, di kota Siwun, di kota Tarim, halus-halus sudah mimpi dengan Rasulullah. Anak Guru Zaini bin Abdul Ghani ibu yang saat ini berdua itu bu, hari-hari dulu mah sudah melihat Rasulullah. Kayak apa bu? Mimpi itu sudahnya melihat Rasulullah yaqadzatan bu. Itu adalah salah satu ciri bahwa ini adalah generasi muda Islami. Karena kuncinya Rasulullah.
Itulah yang diungkapkan oleh Sayyid Ahmad oleh Buya Maliki, Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Makki Al-Maliki, apa? La yaqbalu imanu abdin wa in amina subhanah. Kada diterima pak iman kita bu kalau hanya lawan Allah saja. Ulun ini sudah sadar dulu. Dahulu seumuran mulai halus mulai kecil dididik oleh guru kita apa? Allah. Nang menciptakan langit Allah. Nang memberi rezeki Allah, nang apa lagi? Nang menghidupkan Allah, nang mematikan Allah. Ada pulang ayat Al-Quran, Ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun pian mengarahkan pandanganmu, di sana Allah. Jadi Allah aja yang lihat. Kuat sudah. Sekalinya mun hanya Allah kada diterima iman kita. Ulun kan sudah 23 tahun mengaji, hanya sadar ulun tahu itu. Lalu ulun sampaikan wayah ini lawan kita-kita. Kenapa? Hatta yu'mina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kecuali iman dengan Nabi baru diterima. Oh, kayak itu kah? Jadi Nabi kita ini kada kawa dilupakan. Itulah jar guru Zaini, aku khawatir kena kita di akhir zaman punya Tuhan tapi kita punya Nabi. Kenapa? Hanya kita diarahkan oleh guru-guru kita dengan Tuhan saja, Nabi kada. Tertutup hati kita dengan Rasulullah. Kada ingat. Nah, oleh karena itu tidak ada orang soleh yang membimbing kita, membina kita, mengarahkan hati dan rohani kita, maka kita akan kada kenal dengan Rasulullah. Ulun ketika membawa bini tahun 1993, bawa bini bawa anak 2 ke sekumpul kembali, barulah ulun paham dikenalkan dengan Rasulullah. Tadinya kalau ngerti, kan kita dijajali dengan Allah aja. Ke muka Allah, ke kanan Allah, ke kiri Allah, ke belakang Allah, kemana Allah, sehingga Allah aja. Makanya orang Banjar lalu YB isi syair di orang Banjar, pisang raya, pisang raya, pisang raya di atas bubungan, sahaja kuman di hari raya, Allah Ta'ala kecungkungan. Ujar dari mana dalilnya? Maginnya sirik. Karena itu aja Allah semuaan kiri kanan Allah. Sekalinya baya ulun masuk sana, oh nang la ilaha illallah itu la maujuda illa nurullah. Kemana aja kita melihat ke dan lain kecuali kita lihat nur Allah. Bujur ini dijadikan Tuhan dari nur Allah dijadikan menjadi nur Rasulullah. Makanya bu, 3000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah ciptakan dulu nur min nuri Rasulillah, nang dijadikan oleh Allah dari nur zatnya. Jadi nang pertama 3000 tahun sebelum diciptakan alam, nang ada Allah dan nurnya. Jadi nurnya nur Rasulullah. Maka kita sadar wah ini baru paham bahwa bu, anggur ini min nuri Rasulillah, hintalo ini min nuri Rasulillah. Kalau pian kira makan buah ini apa? Akal tuh hajal bit, makan aku hintalo ini hidayatan li, nang ini akan menjadi hidayah buatku. Makan anggur saja, aku makan anggur hidayatan li, menjadi hidayah. Mengitu makan apel tadi kada sekaligus sebagian bang bu juga behiris-hiris juga. Nang ini apa hidayatan li. Ketika pian melihat ini asran min asrar Rasulullah, disinilah ada nilai hidayah. Ulun juga dilajari guru Zaini, hanya paham ulun. Ketika memasang sepatu, Rasulullah mendulukan kanan dengan aja asyhadu an la ilaha illallah, karena di situ ada asrar min asrar Rasulullah, di situ ada hidayah Allah. Jadi lajari anak kita. Ulun alhamdulillah anak-anak ulun lajari. Kenapa? Karena inilah yang bisa ketika koneksi hubungan kita. Ya Rabbi sholli ala Muhammad wa alihi wa man bin nabiyyi ta'allaq. Kadang-kadang kita cuma bisa membaca, tapi mempraktekannya mungkin ada tahu caranya sulit. Ya kan? Tapi sudah tahu caranya Bapak Ibu. Oh, semua ternyata Bapak Ibu. Yang ada di sekeliling kita, di sekitar kita. Nah. Jadi ilmu asal Rasulullah dalam rumah tangga kita sudah banyak.
Cuma kita tidak bisa memanfaatkannya. Itulah yang dalam Al-Quran, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahui bahwa di dirimu itu ada rahasia Rasulullah. Law anittum, amun pian bisa memungsikannya, faulaika humur rasyidun. Pian akan dapat petunjuk, akan dapat hidayah Allah. Karena itu di Guru Zaini, dah pelajari itu semua. Lihat Bu, di sekumpul itu Bu, orangnya baik sabarataan ka Bu. Kada buai, ringgi orangnya beriman semua kanya Bu. Kada buai, ya kah? Semuanya kabu orang baik Bu. Kada buai. Semuanya kada sekumpul tu Bu orangnya dapat hidayah. Kada buai. Belum ada kan kada? Yo ada kita bang Bu. Ya kok orang lebih lah. Ringgi belum ada kan kok orang lebih aja. Di Wadah Hulun di Sungai Raden tuh ada pondok pesantren tuh, semuanya kabul dapat hidayah. Kada. Kenapa? Ya kada Nomadakan kada Bu, semuanya kau orang Sungai Raden yang para ulun tuh umpat setiap majelis ulun malam Jumat. Kada. Enggak nomadakan kada. Kada semuanya, ada juga nang kada. Enggak, banyak juga pang datang. Tapi ada juga nang kada hendak. Kenapa jadi kena hendak? Kada tahu ulun, hatinya koler. Doanya ada buku, ada doanya. Allahumma paksa. Susah Bu. Emangnya kada mau diapain? Nah oleh karena itu, nah di sekumpul pun Guru Zaini bin Abdul Ghani orang soleh min awliyaihi solihin, martabat beliau wali kutub semuanya kabu? Tidak. Tapi, nah tapinya ini Bu. Sidin membentuk generasi muda Islami. Kumpuli Sidin Bu nang preman-preman tuh. Diambilin Sidin. Aku tahu je Sidin, kamu disuruh baca kitabnya kita ada harapan. Amun dimodali baca kitab habis beres. Iya kan? Artinya kalau kau dimodali baca kitab. Sini jadi ikam bagus saja. Tuh, atur parkiran. Ya, nang sepeda motor, nang mobil. Disuruh sedikit gitu aja. Tapi mic Bu corong. Nya hadir di situ apa? Nah, mendengari ceramah guru. Disitulah pian 93 sampai 97 Guru Zaini bin Abdul Ghani kayak apa Sidin menitipkan orang hati dengan Rasulullah, musyahadah dengan Rasulullah, ingatan kepada Rasulullah. Dia ajari sekalinya Bu, begitu terjadi itu rupanya nang masuk hari-hari ya Bu ya, mendengar hari-hari nang preman tadi dirubah oleh Allah hatinya menjadi orang soleh. Bu, ulun tahu tapi kita sambatikin ngarannya. Minggi banyak Bu nang preman jadi orang soleh. Bahkan Bu nang menjadi catatan ulun luar biasa, memang membuktikan Rasulullah itu menjadi faktor penyebab Allah merubah karakter manusia hatinya. Bu, ada seorang preman dari Pagatan. Preman Pagatan Bu. Pian tahu kalau sudah disambat preman tuh. Minggi. Sapala-pali orang Banjar tuh kalau preman tahan tungkihan. Inggi artinya tahan tungkihan tuh tahan pian. Tapi dirubah oleh Allah dengan hari-hari masuk apa? Hati dengan Rasulullah, ingatan dengan Rasulullah, musyahadah kepada Rasulullah. Jadi abah guru nang nyaman kalau Bu. Nyaman Bu, kada ada bacaannya, hanya lawan hati aja. Sekalinya dirubah oleh Allah Bu, diberikan Tuhan karunia ketajaman mata hati, bisa diberikan oleh Allah karunia melihat duit nang halal, duit nang haram, duit nang subhat. Makanya di zaman tahun 1996 1997 diambil abah guru dikawali untuk inya umpat memilah duit nang itu Bu. Luar biasa Bu. Asalnya apa Bu? Preman. Imunullah hendak memutar balik. Siapa memutar balik? Allah Bu. Barakahnya apa? Lewat asrar min asrari Rasulillah. Makanya juga Zaini semua orang solih yang diberikan Tuhan karunia, semuanya itu ialah sidin wa khassasahu bihamli asrarihi. Kemana-mana tidak pernah lepas dengan Rasulullah. Itulah Bu diajari Guru Zaini bin Abdul Ghani, diajari oleh Kaji Sarwani Abdan Bangil, diajari oleh Kiai Falak, diajari oleh Sayyid Amin Qutbi Mekah,
diajari pula Sidin oleh Datu Sidin. Siapa? Syekh Muhammad Al-Sad bin Abdullah Al-Banjari. Nah, pian kelusah lagi karena kita hidup sejaman dengan Guru Zaini, pian bisa melihat apa yang diberikan Tuhan karunia pada Guru Zaini. Dunianya ternyata Rasulullah rahasia dunia dan rahasia akhirat. Makanya Sidin dibawa, dijalankan dalam waktu Isra, dilihatkan yang bentuk zahirnya, dilihatkan pula yang bentuk gaib berupa batinnya. Sehingga itu beliau sampaikan kepada umat. Memang zaman itu Abu Jahal kada percaya boy, karena perjalanan antara Mekah dengan Baitul Maqdis ditempuh biasanya 3 bulan. Ini cuma semalam. Dan kada pul juga malamnya, itu tulak malam itu juga bulik. Makanya kada percaya Abu Jahal. Jakanya terjadi Isra Mi'raj wah ini kada dan kada percaya. Ya kabu, pian hendak melihat itu gampang. Inggih. Tulakan salah seorang di Sungai Merdeka ini, tulak ke Palestina sana. Sangui HP. Suruh sampai sana, suruh video call. Nggak ada video call, nah lihat. Nih di sini, nih Masjidil Aqsa. Nih batu nang hendak umpat Mi'raj lawan Rasulullah. Nih wadahnya masjid, burak nang burak diikat di situ. Ke belakang pian datang ke makam Nabi Sulaiman. Nih makam Nabi Sulaiman. Bawa video call. Pakai HP. Amun ngalih menolakkan orang sini, ulun tolakakan. Tapi biayai bang ulun. Gampang kan wah ini. Kenapa bu ada alat komunikasi? Tapi itu alat komunikasi itu hanya alat di dunia. Begitu mama pian masuk ke dalam akhirat, ke dalam kubur, habis sudah putus komunikasi kalau kawa. Kecuali jar pian mati ulun sangui HP maya. Karena mun pian di kubur tolong di on kan mak lah. Karena ulun video call ulun nih supaya ulun melihat kayak apa pian di kubur. Kayak apa kena pian berdapat lawan mukar lawan nakir. Mana kawa mah jadi. Tapi orang soleh boleh diberikan oleh Allah karunia luar biasa itu. Karena itu julun Tapi kita berharap Bapak Ibu mudah-mudahan Allah berikan kita signal yang kuat di dalam hati kita untuk bisa terhubung lawan Rasulullah. Ilmunya dapat kita Bapak Ibu, ilmunya dapat sudah. Nah, melihat ini Rasulullah, ini Rasulullah, ini Rasulullah, min asar tahu sudah buai bisa. Cuma mengamalkannya kadang-kadang kada. Kenapa? Jaringan kadada buai. Itu benar ya. Makanya ulun ketika ulun dibawa ke desa Saka, ulun kira Bugis, tahu situ. Pian orang mana? Kalua. Nang Sekong pian orang mana? Amuntai. Sekong mana? Sungai Labuk. Nang Sekong Matapura. Bajulun di Bubuhan Banjar. Tak kasak kali sini nih. Tapi kalau main bola live streaming, HP kada kawa. Kenapa? Signal kada ada. Jadi ulun dapat ilmu jerulun. Jar kawan-kawan ada pak aja towernya mana aja tuh sana. Sekalinya pohon kayu nang karing ditunjuk ya kan. Mana ada bu. Oleh karena itu ulun yakin dalam kehidupan kita ketika kita tidak kuat tower kita di dalam batin kita tidak ada signal dan tidak akan terhubung dengan Rasulullah. Apa bu tawar kita? Masukkan orang-orang solih ke dalam batin kita. Orang solih banyak. Guru Zaini orang solih, Habib Abu Bakar Gresik orang solih, Habib Soleh Tanggul orang solih, Kiai Hamid Pasuruan orang solih, mana lagi? Habib Husain Luar Batang orang solih, Habib Husain Probolinggo orang solih, mana lagi bu? Banyak. Datuk Kelampen orang solih itu dijadikan tower di dalam batin kita. Asrar min asrar Rasulullah yang ada di sidin-sidin itu masukkan ke dalam hati kita. Inilah yang membuat jaringan-jaringan yang kuat untuk ittisal dengan Rasulullah. Itu sekalinya dia melihat bimbing bu ai. Apa bu? Oh gampang. Nah, hanya nak minum bu ai. Ingat dengan Rasulullah. Rasulullah minum dengan tangan kanan. Iya tuh dia. Rasulullah minum dengan tangan kanan. Rasulullah hendak minum baca Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah 3 kali. Praktek. Padahal ulun sambil haus. Tapi bujur. Ini Guru Zaini malah jari pian bahwa apa ketika itulah connect kita dengan Rasulullah. Nah apalagi bu banyak kali hendak makan.
Ya Rasulullah, ujar pian makan harus baca doa. Doa nang pian ajari. Nah, konek lah Rasulullah. Makanya guru sini, apapun kita buatkan, mudah-mudahan bisa musahdatul wujud kita muncul. Ini anak sembahyang boy, nggak sembahyang. Jadi jangan usolli dulu pian. Kalau belum muncul musahdatul wujudnya, jangan usolli, kena dulu sembahyang, berdiri dulu. Ya Rasulullah, nak sembahyang maghrib 3 rakaat, nang pian melajari. Dan Allah melakukannya. Udah, nah baru usolli. Rupanya hanya belajar boy. Apa aja guru Saifuddin tadi itu ya, 15 menit belum usolli juga lagi. Ujar makmum, lambatnya pang usolli. Hadang aja dulu aku nih, belum muncul musahdatul wujudnya, hanya belajar boy. Ujar nang kawan, dah ganti pian, mundur, ulun dibuka. Ya itu kak. Dan ini guru sini melajari boy. Jadi apanya? Itu adalah upaya kita supaya kita itu ittisol. Ketika ittisol ada rahmat Allah. Maka sebanyak kita ingat dengan Rasulullah, sebanyak itu pula rahmat Allah yang didapatkan kita. Sementara orang masuk surga bukan karena amal bu. Apa ujar Nabi, la yadkhulul jannata ahadukum bi amalihi. Tidak akan dimasukkan seseorang dalam surga dengan amalnya. Bah, ini bisa ampihan orang langsung merdeka di amal. Karena orang masuk surga kali dengan amalnya. Berarti ampihan amal. Amun pian ampih, ulun kali nyuruh pian bampih. Pian nang salah paham. Hadisnya belum habis. Jangan mendengar waktu itu para sahabat, wa ma anta ya Rasulullah, pian bang Rasulullah kayak apa? Nabi menjawab, "Wa mana? Itu masuk aku. Amalku kalau mengantarkan ke surga." Tapi illa ayyak tamadani Allah birahmati. Tapi aku diberikan oleh Allah rahmat. Jadi rahmat Allah ini bu nama hantarkan kita. Sembahyang yang kadada terhubung dengan Rasulullah itu tidak ada rahmatnya bu. Maka sembahyang pian tidak menghantarkan ke surga. Sudah? Pian mengaji bu baca Quran. Ketika mau baca Quran tidak ada koneksi dengan Rasulullah, berarti membaca Quran tidak ada rahmatnya bu. Berarti membaca Quran pian tidak menghantarkan ke surga. Ingat, pian baca salawat tidak terhubung dengan Rasulullah. Tadi kalau ada rahmatnya, salawat yang pian baca tidak menghantarkan ke surga. Pian baca istighfar, kada ingat lawan Rasulullah muncul itu, maka tidak terhubung dengan Rasulullah, tidak ada rahmatnya, istighfar pian tidak menghantarkan ke surga. Han itu ulun dapat dari guru Zaini. Oleh karena itu ketika hendak baca istighfar, munculkan Rasul. Ya Rasulullah, ulun baca istighfar, lang pian lajari. Nah, Rasulullah nyuruh baca istighfar. Nah, istighfar artinya hendak membaca, connect kita dengan Rasulullah. Maka sejauh pian membaca, mau 100 kah, mau 1000 kah, mau 12.000 kah, maka itu connect dengan Rasulullah. Sejauh dan sebanyak itulah pian dapat rahmat Allah. Nang pian baca menghantarkan pian ke surga dengan rahmatnya. Apalagi bu, becelak mata. Nang gawian becelak mata nih bibinian kalau bawa popor aja gitu popor mulai sebelah kanan kalau bu. Nabi menganjurkan mulai sebelah kanan. Jadi mun pian make up mulai kanan lah. Ketika pian manda kanan ya Rasulullah, ujar pian mun handa kanannya mulai kanan. Nah terhubung dengan Rasulullah, kalau bila terhubung Rasulullah dapat rahmat Allah pian apa nih? Amun kada ingat sama sekali, ya kada ada rahmatnya. Begincu mulai kanan bu Tapi ulun kalau bisa mempraktikkan tuh karena gawian bibini bukan gawian ulun, jadi kalau ngerti ulun tuh pian aja inggih mau nang kayak apa kah. Cuma ulun diajari Ghazali, sudah titip hatimu, ingat itu. Dan semua orang, ulun guru-guru ulun tuh pian sampai dulu malam Selasa ada pengajian khusus untuk guru-guru di majelis ulun, khusus guru-guru orang kampung kada boleh umpat. Mungkin khusus guru-guru aja lawan penghuni pondok. Kenapa? Supaya inya juga dapat kayak apa mengajar. Nang ada rahmat Allah. Mengajar kalau ada rahmat Allah. Ya itu tadi pang buai. Apa? Kosong. Nah oleh karena itu kita isi amal kita. Yang penting apa bu? Isi amal. Banyaknya relatif. Ujar Nabi, amal yang terbaik itu ialah adwamuha wa in qalla, nang rutin
Amal nang rutin nang terbaik sekalipun sedikit. Ada orang datang menolong guru aja selawat apa nang paling bagus juga selawat nang tabaca. Biar hebat kesannya selawat tapi kalau terbaca ada. Jadi nang bagus tuh nang dibaca. Barang aja nang apakah? Cuma nang terbagus lagi ketika membaca ketika ada koneksi lawan Rasulullah. Nah karena itulah Rasulullah dadanya diisi ujar Guru Zaini, dada Rasulullah diisi dengan nur min nurillah. Tapi dadanya orang soleh siapapun diisi dengan nur min nuri Rasulillah. Makanya Bu, nur min, makanya beliau coba lihat imannya yang sempurna. Oleh karena itu Sayyid Ahmad bin Muhammad Ujaib al-Hasani dalam ungkapan beliau dalam kitab Iqazul Himam halaman 148 ujar sidin ida aratta an ta'rifa hal anta min ahli saqawah aw min ahli sa'adah pandur fi qalbika mun bin anak tahu kena dapat itu untung kena meninggal husnul khatimah apa kada hinggi selamat apa kada pandur fi qalbika lihat hatimu saja. Fa in tusaddiqu bi haqqi ta'ala tasdik di hati kita Allah waliman arafaka bihi di hati pian di hati kita tasdik orang yang mengenalkan kita kepada Allah fahuwa sallallahu alaihi wasallam yaitu nabi kita. Jadi ingat di hati kita Allah dan nabi kita. Nah ujar pian tadi oh ya Rasulullah nah ulun bayang maghrib 3 rakaat pian ajari muncul ya Allah jat pian nang melakukan ulun ni an sudah berarti pian hilang dari syirik hilang dari anania bukan kita tapi zat Allah nang melakukannya nang muncul Rasulullahnya selesai Bu dua nang itu aja pian kuati bila kuat wa anta mimman sabaqatul husna pian pasti husnul khotimah jadi han ada aja Bu nang husnul khotimah siapa lajari generasi kita anak kita zuriat kita ya Bu. Makanya waktu anak-anak pondok pesantren ulun titipi ulun ajarkan itu. Kenapa? Karena membuat generasi muda Islami. Cuma kayaknya ujungnya ulun juga kada tahu kayak apa. Cuma yang jelas membekali. Oleh karena itu jangan-jangan juga kena tamat pondok pesantren jadi preman. Tapi kita berdoa aja kalau dititipi Rasulullah nang preman aja boleh Allah. Makanya julun kayak apa Abu Yazid Al-Bustami melajari seorang muridnya nang sulit ajari ikam kalau sabab bacaan kalau sabab wirid melewati 1000 ikam kada terbaca apa ikam keluar berjalan masuk kemana ke sini aja bila ketemu orang senyum bila ketemu orang senyum mau patuh kah mau kada kah musuh kah kawan kah nang kada dikenal kah senyum tapi ketika senyum sentuhkan hatimu Rasulullah ketemu orang selalu senyum. Bilanya senyum ingat Rasulullah. Bilanya senyum ingat Rasulullah. Diamalkannya Bu keluar masuk desa kota nang kayak gitu. Jurang. Nah, mulai itu. Itu koslet itu. Hingga sinting itu. Mun ada pian orang Sungai Merdeka mulai isok nang kayak gitu. Ujar nang lain. Nah, ini gara-gara guru Sepudin nih. Ini berceramah malam tadi nih. Jadi kayak gitu nih. Ini bisa koslet ini tapi setelah diamalkannya 12 tahun kemudian diangkat oleh Allah menjadi aulia. Yuk gara-gara siapa? Karena muridnya gurunya menghantarkan muridnya kepada Rasulullah. Ulun tadi Bu di situ mengisi acara masuk jalannya ngarannya Jalan Lobang 3. Ulun ini bingung juga ada kampung ngarannya Jalan Lobang 3. Ulun ini sambil mengitihi. Begitu tulah berjalan-jalan lubangnya lebih pada 3. Banyak. Jadi ulun ceramahkan tadi. Ulun kada paham ini kayak pakai sahnya orang dulu lubang 3. Ulun menghitungi lubangnya banyak pada 3. Ketawananya. Cuma ulun bisa tahu bahwa nang 3 ini lubang pertama itu guru. Lubang yang kedua itu Rasulullah. Lubang ketiga Allah. Oleh karena itu ketika guru menghantarkan muridnya kepada Rasulullah menghantarkan mereka kepada Allah sehingga diberikan Tuhan kesempurnaan ma'rifat seperti guru kita Guru Zaini bin Abdul Ghani diberikan Tuhan karunia 3 langkah diberikan Tuhan ma'rifat. Oh kayak gitu aja ulun juga meraba nak kayak gitu karena ulun nak tahu lubang 3 itu nak kayak apa
Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ada satu di dalam hati kita. Makanya ujar Habib Segaf Baharun, sini dokter ya, Dokter Habib Segaf Baharun menyatakan, Masya Allah Guru Zaini ini kalau dibanding dengan yang lain-lain, haul Solo terbesar, dibanding Guru Zaini tidak ada apa-apanya. Haul Nabi Lahud ulun pernah hadir di sana, luar biasa, dari negara mana datangan. Tapi dibanding haul Guru Zaini, boh luar biasa Guru Zaini. Ada apa diberikan Tuhan? Padahal sama. Sidin juga sembahyang subuh 2 rakaat, kita juga 2 rakaat, kecuali dapat guru baru yang merdeka serakaat. Kenapa Bu? Sama, syahadatnya sama, bacaannya sama. Guru Zaini baca Quran, kita juga baca Quran. Sidin baca salawat, kita juga baca salawat. Sidin baca istighfar, kita beristighfar. Tapi karunia Allah beda. Kenapa Bu? Nih isi dada beliau ini beda, diberikan oleh Allah. Lain juga Guru Habib Segaf Baharun, kalau nang di bawahnya nih ada rongga bawahnya, jangan-jangan rongga nang ada pusatnya itu lebih banyak isinya ampun kita daripada Guru Zaini. Cuma nang di atas ini banyak sih lebih daripada kita. Karena di bawah ini undang galah masuk, ayuak masuk, daging masuk, ayam masuk. Kadang-kadang nang kita ini kada bisa mensortir, nang halal masuk, nang haram masuk, nang subhat masuk. Itulah. Habis Guru Zaini subhanallah diberikan Tuhan karunia, dijaga apa? Itu nang ujar Habib Segaf Baharun nang kada kawa menuruti kita, karena dada beliau diisi oleh Allah min asrari Rasulillah, luar biasa, dibimbing oleh guru-guru sidin. Nah, kan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia dalam hidup ini. Mudah-mudahan hati kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terbaik Bu. Kita belajar untuk menghubungkan hati kita kepada Rasulullah, ingatan kita kepada Rasulullah, bahkan musyahadah kita kepada Rasulullah, karena itu adalah penentu kita di dalam hidup ini. Mungkin ini yang dapat ulun sampaikan, minta halal minta ridhonya. Mohon ampun maaf atas kekeliruannya. Mudah-mudahan Al-Fatihah biniyatul qabul wa tamami kulli sul ma'mul wa ila hadrati sayyidir rasul wa anallah ayaj'ala hadzal bid wa anallah ayaj'ala hadzal pawa hadhil pawaki wa anallah yaj'ala ma bainahuma bil hidayati wat taufiq bijahi min asrari nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi sirrihim wa bi sirri suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika ya Rahman bi nabiyyina Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmat. Ya Rasulullah wa natawajjahu ila rabbina bik wa anna Allah ayaj'ala qulubana bil hidayati wat taufiq bijahi min asrarika ya Allah, bijahi min asrarika ya Nabiyinal Karim. Ya Allah, malam hari ini kau kami kumpulkan di masjid ini dalam rangkaian kami memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj yang kau lakukan kepada Nabimu terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami mohon dan munajat kepadamu bahwa jadikan dalam kehidupan kami hati kami terhubung kepada beliau, karena itulah menjadi penyebab kau berikan kami hidayah, kau berikan kami taufik. Ya Allah, jadikanlah apa yang ada di sekitar kami ini, baik telur yang ada di hadapan kami, buah-buahan yang ada di hadapan kami, kau jadikan itu, karena itu kau jadikan min asrari Rasulillah. Semoga yang memakannya, yang meminumnya selalu ingat dengan asrar min asrarika, asrar Rasulullah yang menjadi penyebab kau berikan hidayah taufik, membentuk hati kami, membentuk ruhani kami untuk menjadi hambamu yang taat kepadamu dan taat mengikuti sunnah Rasulmu. Karena itu ya Allah, kumpulkan kami bersama hambamu yang soleh. Ya Allah, jadikan hati kami, roh kami terhubung dengan Rasulullah, karena itulah yang menentukan kami untuk selamat kami hidup di dunia dan untuk menentukan kami selamat hidup di alam akhirat yang akan datang. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Allahumma inna natawassalu ilaika bihabibikal mustafa wa birasulikal murtada indaka ya sayyidana ya habibana Muhammad. Inna natawassalu bika ila rabbik fasfa' lana indal maulal azim ya ni'mar rasulul zahir. Allahumma sabbihu bina bijahihi indak. Allahumma tahhir qulubana an kulli wasbin yubaiduna an musyahadatika wa mahabbatika wa ma'rifatika. Allahumma anzil rahmah wa syafa'ata wal maghfirah li ruhi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ustazina wa li muallimina li masyaikhina bil khusus ya Allah min Rasulullah min al masyariq wal magharib wa bi jamil awliya ittis'ah min jazirati Jawa wa kullil awliya min kulli jazirah bil khusus ya Allah anzil rahmah wal barakah wal ni'matal khassa li ruhi syekhina al qirab al alim alamah kaji Zaini bin Abdul Ghani wa anna Allah yu'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirah wa bi jami' ikhwanina al muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma nawwir kuburahum bi nuril Qur'an. Allahumma nawwir kuburahum ya Rahman bi karamatil Qur'an. Allahumma nawwir kuburahum ya Rahim bi mu'jizatil Qur'an wa surruhahum ya Allah yaumal qiyamah bi zumratin nabiyyin wal mursalin wasiddiqin wal awliya was solihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya maulana ya mujib ya hadiran la yaghib wassalna ilaika bil habib sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Taqdi hajatina ya Allah, taqdi hajatina ya Rahman, taqdi hajatina ya Rahim al muslimin qarib. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ulun mohon ampun maaf atas segala kekeliruan kesalahannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.